Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kampung Tani Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan dan membahas cara pembuatan jakaba atau biasa disebut dengan jamur keberuntungan abadi. Serta kami juga akan sedikit jelaskan cara pengaplikasian jamur jakaba tersebut. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kami mohon kepada sahabat tani semuanya untuk like, share, dan subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat tayangan video berikutnya. Sedikit kami terangkan manfaat dari jamur jakaba ini. Jakaba atau jamur keberuntungan abadi merupakan salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Jakaba ini umumnya digunakan dalam bentuk pupuk cair yang diaplikasikan ke bagian tanaman. Jakaba sendiri mengandung karbohidrat yang berupa pati, vitamin B, mineral, serta berbagai protein. Karbohidrat dalam jumlah yang tinggi akan membantu proses terbentuknya hormon tumbuh, yaitu berupa auksin, giberelin, dan alanin. Ketiga jenis hormon ini merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel penting daun dan batang. Jakaba memiliki bentuk seperti koral, karang yang bertekstur renyah. Jamur ini memiliki warna coklat pada bagian atasnya. Teksturnya kenyal tetapi mudah patah pada bagian bawahnya. Jenis jakaba ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Aba Junaidi Shahid. Beliau merupakan seorang penyuluh pertanian dari Situbondo. Menurut cerita beliau, penemuan jakaba tersebut tidak disengaja. Awalnya cairan yang sekarang dikenal jakaba tersebut dibuang karena tumbuh jamur. Padahal awalnya beliau akan membuat PGPR. Namun pembuatan PGPR-nya pun itu tidak jadi. Malah tumbuh jamur dan disiramkan ke tanaman. Nah, jamurnya seperti yang saya pegang ini. Karena hasilnya sangat menakjubkan sebagai pupuk, beliau mencoba membuatnya lagi secara sengaja, lalu memberi nama benda seperti ini dengan jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Konsep pembuatan jakaba sekarang bahkan diadopsi oleh para petani yang lainnya karena hasilnya memang bagus dan prosesnya sangat sederhana sekali. Bahan yang paling utama dari pembuatan jakaba yaitu air cucian beras atau air leri tanpa proses khusus. Sebenarnya sudah bagus sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Air cucian beras tersebut atau air leri tersebut. Namun dengan didiamkan lebih lama, kandungan nutrisinya ternyata jadi berlipat ganda. Jakaba ini diduga telah membantu menguraikan zat-zat yang ada di dalam air cucian beras
menjadi unsur-unsur nutrisi yang siap dipakai oleh tanaman. Dari uji lab yang pernah saya baca dari berbagai sumber, jakaba dominan mengandung nitrogen dan fosfor, namun minim juga dengan kandungan kaliumnya. Sehingga jika ingin menambahkan kadar kalium, bisa ditambahkan kulit buah-buahan ke dalam rendaman air cucian beras tersebut, agar nutrisi dalam jakaba tersebut menjadi lengkap. Disebut jamur keberuntungan abadi tidak lepas dari alasan Bapak Aba Junaedi Shahid. Karena jakaba ini menurut beliau tidak semua pasti berhasil saat membuatnya. Walaupun tahapan atau proses sama, tetapi tidak semua berhasil. Jakaba tersebut dapat tumbuh. Kemudian selain dari kandungan yang ada di dalam jamur jakaba yang telah kami sebutkan tadi, ada juga manfaat dari jakaba tersebut untuk tanaman, yaitu diantaranya yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. Kemudian yang kedua, memperpanjang umur tanaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengatasi fusarium, yaitu merupakan patogen sejenis jamur yang mematikan untuk tanaman. Selanjutnya sekarang kita akan membahas cara pembuatan jakaba. Dan pembuatan jakaba ini kami khusus untuk masa generatif. Artinya kandungan yang ada di jakaba tersebut harus ada unsur kalium, dan kami akan menambahkan bahan organik yang mengandung unsur kaliumnya. Bahan yang pertama yaitu yang termasuk bahan bakunya ini sangat wajib sekali, yaitu air cucian beras. Bahan yang kedua yang kami gunakan yaitu cangkang telur yang telah dijemur. Kandungan dari cangkang telur ini mengandung kalsium yang lumayan tinggi. Untuk bahan yang ketiga kami gunakan sabut kelapa yang telah dicuci. Sabut kelapa ini jika difermentasi maka akan mengandung kalium. Selanjutnya untuk bahan yang keempat kami gunakan kulit pisang. Kulit pisang ini juga mengandung kalium yang tinggi. Dan kami menggunakan unsur kalium atau bahan organik yang mengandung unsur kalium ini sebanyak 2 macam supaya kandungan kalium yang ada di jakaba tersebut lebih tinggi, karena ini untuk masa generatif. Bahan organik yang kami gunakan yaitu yang terakhir untuk mempertinggi unsur fosfat. Maka pada pembuatan jakaba ini kami gunakan cacahan batang pisang atau gedebok pisang. Batang pisang ini mengandung unsur fosfat. Dan inilah kelima bahan organik yang telah kami kumpulkan. Di antaranya yaitu kulit pisang yang telah kami cacah kecil-kecil. Ini bertujuan agar proses fermentasi atau penguraiannya lebih sempurna. Begitu juga dengan batang pisang.
Dan ini cangkang telur sebelum kami pakai menjadi bahan organik terlebih dahulu dijemur dan kami tumbuk agar menjadi pecahan yang kecil. Alasannya sama, agar proses penguraiannya lebih sempurna. Setelah terkumpul semuanya, maka kelima bahan organik tersebut kami masukkan ke dalam ember kecil yang ukurannya sekitar 8 sampai dengan 10 liter. Kami gunakan ember kecil yang ukuran 8 sampai dengan 10 liter dikarenakan air cucian berasnya juga kami punya sedikit, sehingga bahan organiknya juga kami gunakan hanya sedikit. Setelah bahan organik yang telah kami sebutkan tadi tercampur semua, maka kami tambahkan kembali air cucian beras supaya lebih banyak, tetapi medianya tidak terlalu penuh atau meluap ke atas. Setelah tercampur semua, maka kami tutup dengan kain agar ada rongga udara yang masuk ke dalam, karena jamur jakaba juga memerlukan oksigen. Penyimpanan media ini juga harus di tempat yang lumayan tertutup dan juga di tempat yang teduh. Nah, setelah itu kita diamkan dan kita tunggu selama 4 minggu ke depan. 4 minggu ke depan kita akan buka. Sahabat tani semuanya, kini usia air cucian beras yang kami simpan sudah mencapai sekitar 4 minggu. Dan waktunya akan kita buka. Mudah-mudahan air cucian beras yang kita simpan ini menjadi jakaba. Dan alhamdulillah ini menjadi jakaba sehingga dapat digunakan sebagai POC. Air cucian beras yang tumbuh menjadi jakaba ini akan kami gunakan untuk tanaman cabai kami yang sedang berbuah, sekaligus sebagai penyiraman. Dikarenakan selama musim kemarau ini tanaman cabai kami belum pernah disiram, maka sekarang waktunya sekalian dengan pengaplikasian jamur jakaba. Oh ya, selain dari bahan organik yang telah kami sebutkan tadi di awal, sahabat tani juga bisa mencampur dengan bahan organik yang lain dikarenakan ini tidak baku. Semakin banyak bahan organik, maka kemungkinan nutrisi yang terkandung dalam jakaba unsur haranya lebih banyak. Sahabat tani juga bisa menambahkan bahan organik yang lain semisal akar bambu, pelet ikan, atau kulit buah-buahan yang lain. Inilah tanaman cabai kami yang sekarang kita akan siram, sekalian dicampur dengan jakaba. Kita lanjut ke pengaplikasian jakaba. Untuk dosis pemakaian jakaba beserta airnya, kami sendiri menggunakan dosis sekitar 800 ml dicampur 1 ember air yang isinya kurang lebih 20 liter air.
Kemudian kami siramkan atau kami kocorkan pada tanaman cabai kami sebanyak kurang lebih 500 ml untuk setiap lubang tanam atau setiap pohonnya. Untuk penjelasan, pembuatan, dan pengaplikasian tentang jamur jakaba kami cukupkan sekian. Mohon maaf jika dalam pembahasan kami masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.